Saya tidak percaya betapa bodohnya media arus utama di Australia. Sepertinya mereka hidup di dalam gelembung mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di seluruh dunia. Trump menghancurkan media arus utama, budaya di sekitar media arus utama. Dia menghancurkannya. Saya tidak bilang Trump itu sempurna. Kamu tahu kisah Grab 'em by the Pussy yang terkenal buruk itu? Mereka mengejarnya. Mereka pikir, kamu tahu, mereka masih hidup di dunia lama di mana mereka pikir mereka bisa mengungkapkan kekurangan karakter seseorang dan itu akan membuat orang itu tersingkir. Trump mengubah semua itu. Trump bilang itu cuma obrolan ruang ganti. Ya, saya tidak sempurna. Saya bilang hal-hal kasar, terserah. Semua orang bilang hal-hal kasar secara pribadi. Ya, semua orang melakukannya. Jangan bilang tidak. Tidak ada yang bisa berkata, "Hei, saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu secara pribadi." Tentu saja kamu pernah. Itu memang tidak dimaksudkan untuk terungkap, tapi akhirnya keluar juga. Jadi saya sedang membicarakan sesuatu yang lebih besar. Tapi entah kenapa, sekarang ini sudah berapa? 10 tahun ya? Australia kalau dilihat-lihat tertinggal 10 tahun. Jadi mereka sekarang mengejar Pauline Hanson. Oke, mereka mengejar Pauline Hanson karena berbicara dengan Tommy Robinson, seorang ekstremis sayap kanan yang sudah divonis dan dikenal sebagai pembenci Muslim. Oke, cara itu berhasil di Inggris 10 tahun yang lalu, tapi sekarang Tommy Robinson sudah menjadi semacam ikon budaya di Inggris. Orang-orang tidak peduli dengan noda dalam kehidupan pribadinya. Orang-orang tidak peduli tentang itu. Kamu tahu kenapa? Karena kami lebih peduli pada topik-topik yang lebih besar daripada yang disebut hukuman asuransi. Hukuman penipuan asuransi yang didapat Tommy Robinson 10 tahun yang lalu. Oke, kami lebih peduli pada isu-isu lain, seperti komplotan eksploitasi seksual anak, seperti migrasi massal, seperti pengikisan identitas budaya kita. Itulah yang lebih dikhawatirkan orang-orang. Jadi orang-orang bisa menutup mata. Di satu sisi, Anda punya seorang aktivis yang citranya bersih, yang belum pernah dihukum atas apapun, tapi dia adalah pendukung terbesar migrasi massal. Dan di sisi lain, Anda punya seseorang seperti Tommy Robinson yang punya banyak kekurangan, tapi dia menyuarakan hal-hal yang tepat tentang isu-isu yang saya khawatirkan. Komplotan eksploitasi seksual anak, migrasi massal, invasi Islam, semua hal itu. Menurut Anda, siapa yang harus lebih saya perhatikan? Tentu saja, saya akan lebih memperhatikan Tommy Robinson. Saya tidak peduli apa yang dikatakan Pauline Hanson 30 tahun yang lalu, meskipun sejujurnya itu bisa dibenarkan. Itu tidak seburuk Grab Her by the Pussy. Tapi bahkan jika dia pernah mengatakan itu, grab her by the dicks. Saya rasa orang-orang sudah tidak peduli lagi tentang itu. Jadi lihat ini, ikon Australia lainnya, Karl Stefanovic, bukan Stefanovic, Karl Stefanovic, duduk bersama Tommy Robinson sekitar sebulan yang lalu. Dan media arus utama menekan Channel 9 untuk memecatnya, dan mereka memecatnya. Sekarang dia sudah bebas. Sekarang dia akan menjadi orang yang tak terkendali. Percayalah, dia akan menjadi sumber masalah terbesar bagi semua orang karena sekarang dia sudah dilepaskan. Sekarang dia tidak perlu lagi mengikuti kebijakan editorial Channel 9. Sekarang dia tidak bisa dijinakkan. Oke, jadi mereka menyerangnya. Jadi yang dilakukan Pauline berkata, kalian memecat Karl Stefanovic hanya karena percakapan dengan Tommy Robinson. Dia bahkan bukan orang yang seburuk itu. Saya sudah membela dan mendukung Tommy Robinson sejak pertama kali saya tahu tentang dia pada tahun 2009 atau 2010 atau entah kapan. Dan saya tahu pasti bahwa dia bukan seorang rasis. Saya sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dia bukan seorang rasis. Dia sama saja seperti orang lain. Dia hanya tidak ingin negaranya hancur. Itu saja, sama seperti orang lain. Jadi, tonton ini teman-teman, tonton ini. Izinkan saya memutar video ini dulu agar kalian tahu. Jadi, Channel 7, salah satu saluran utama di Australia, mereka mengikutinya dengan izin Pauline. Mereka meliput perjalanan Pauline Hanson ke London atau ke Inggris. Ini dia. Saat saya awalnya meninjau video ini, saya memang mengatakan bahwa sepertinya ada lebih banyak kamera di sekitar selain kru kamera Tommy Robinson. Jadi ternyata itu adalah Channel 7. Ambil barangmu dan pergi dari sini. Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Kamu tahu apa yang dia katakan? Sekarang jelas, Tommy Robinson tidak memutar bagian itu, dan itu tidak masalah di videonya. Itu adalah pria dengan gaya rambut lucu saat dia menyerang Tommy Robinson, memanggilnya, "Hei, aku akan menghajarmu," atau apalah. "Kamu tidak ingat? Aku sudah memukulimu 10 tahun lalu." Dan Tommy Robinson berkata, "Aku tidak ingat apa-apa." Dan sekarang, menurutku, Tommy sedang respons itu dan berkata, "Hei, kamu tidak akan lakukan apa-apa bro, kamu tidak akan lakukan apa-apa." Dan ini benar-benar bahasa yang sama persis. Ini benar-benar bahasa yang harus kamu gunakan untuk berbicara dengan mereka.
Oke, ini satu-satunya bahasa yang mereka mengerti. Dan ingat kata-kataku, bahasa ini akan semakin keras karena para calon teroris ini tidak punya banyak orang di pihak mereka. Sekarang, mereka bertindak sekarang. Mereka sangat berani. Mereka bertingkah sangat macho dan berani. Orang itu cebol. Dia bahkan lebih kecil dari Tommy Robinson dan dia mengancam akan memukulinya. Dan Channel 7 tidak menayangkan bagian itu. Ya, tapi mereka menayangkan bagian Tommy Robinson. Itulah yang kami maksud dengan berita yang menjatuhkan. Mereka menayangkan reaksi Tommy Robinson terhadap ancamannya ketika Tommy berkata, "Kamu tidak akan melakukan apa-apa," yang mana itu sangat wajar. Saya juga akan mengatakan hal yang sama. Saya akan bilang, saya bahkan akan mengatakan sesuatu yang jauh lebih keras dari itu. Lihat ini. Baik, maaf, Pauline di mana? Ya, ayuk tanya saya bro. Ayuk tanya saya bro. Maaf, Pauline. Saya sudah cukup melihat. Ini Liam Bartlett. Dia juga ikon Australia, tapi saya mulai kehilangan sedikit rasa hormat untuknya. Tidak terlalu banyak, saya rasa dia masih melakukan pekerjaannya. Dia bagian dari dunia media lama. Beginilah cara media lama bekerja. Seperti yang saya katakan, mereka berpikir bahwa, oke, jika kamu tidak suka seseorang, maka gali aib dari masa lalu mereka dan cemarkan nama baik mereka. Yang tidak selalu berarti bohong. Sebab ketika mereka menggali aib tentangmu, aib itu memang milikmu. Mereka berpikir, oke, lalu publik yang akan melakukan sisanya. Biarkan saya menggali aib di masa lalumu, dan itu seharusnya bisa menghancurkanmu. Di dunia lama, seperti yang saya katakan sebelum Donald Trump, hal seperti itu sering terjadi, tapi sekarang tidak lagi. Semakin banyak aib yang kamu gali tentang para pemimpin populis ini, justru mereka semakin populer. Itulah cara dunia baru sekarang, karena media sosial telah membuat kita punya suara. Pauline Hanson, tidak peduli apapun yang kamu ungkap tentang dia, Pauline Hanson bisa membuat 10 podcast dan menjelaskan sudut pandangnya. Dan orang-orang akan berkata, "Kamu tahu? Lalu kenapa?" Tidak ada yang sempurna. Kita semua pernah melakukan hal-hal konyol dalam hidup kita. Jadi kenapa kalau dia bilang ini atau itu? Saya juga akan memutar video itu untuk kalian sebentar lagi. Tonton ini. Dengan para pemilik. Dia adalah pejabat terpilih. Oke. Apakah menurutmu dikaitkan dengan orang seperti kamu merupakan kerugian bagi kesuksesan elektoralnya atau sebaliknya? Hanya bagi orang-orang yang mendengarkan media arus utama palsu. Benar. Orang-orang yang mendengarkan Pauline Hanson tahu bahwa media berbohong. Jadi kamu hanya meniru Trump ya? Jadi ini salah media. Media menyebarkan informasi palsu. Tidak, sebenarnya ini memang salah media. Alasan kenapa kamu tidak bisa melakukan debat ini dan alasan kenapa tidak ada yang diizinkan untuk berdiskusi adalah kerana media menyerang siapapun yang mencuba membahasnya sebagai sayap kanan ekstrim, rasis dan ekstremis. Saya tidak membicarakan fakta. Saya membicarakan karakter kamu. Okey, jadi tentang karakter saya tidak pernah ditangkap atau diinterogasi terkait hal apapun yang berhubungan dengan ras atau kebencian sepanjang hidup saya. Tapi soal ujaran kebencian itu. Hey, Pidato, Tommy. Tommy, kamu 2 kali divonis atas penyerangan dengan kekerasan. Kapan itu terjadi? Salah satunya adalah polisi yang sedang tidak bertugas. Ya, waktu aku berumur 20 tahun. Terus kenapa? Aku berumur 43 tahun. Kamu baru saja berbohong padaku. Cahaya apa ini? Kamu baru saja bilang tidak ada vonis terkait kebencian. Kebencian atau rasis. Baiklah. Kamu tidak menyebut menendang kepala polisi yang sedang tidak bertugas. Kamu tidak menganggap itu penuh kebencian. Apakah kamu membaca transkrip kasus pengadilan itu? Jadi dia menyerang saya. Bisa saya permisi. Faktanya, jika kamu membaca kasusnya, dia menyerang saya. Ya, dia kalah dalam perkelahian itu. Ya, saya menendangnya. Disitulah saya melewati batas pembelaan diri. Jadi hakim menerima semua yang saya lakukan adalah pembelaan diri sampai saya menendangnya. Jadi kalau kamu menyerang saya sekarang, kalau kamu lakukan, ujung-ujungnya saya akan menghajarmu. Itu bukan masalah saya. Okey, itu bukan salah saya kan? Jadi saya dinyatakan bersalah saat saya berumur 20 tahun. Kamu baik-baik saja kan? Apakah kamu ingin membicarakan tentang vonis-vonis lainnya? Kita bisa kalau kamu mau. Jadi aku tidak. Apa? Penipuan paspor, bukan penipuan hipotek. Menguntit Seorang wanita. Ya, kami tidak buta. Kami datang bersamamu. Kami sudah mendokumentasikan apa itu penipuan paspor. Saya pikir dia pergi ke Amerika secara ilegal untuk membuktikan bahwa siapapun bisa masuk. Penipuan hipotek. Dia merekomendasikan seorang maklar kepada salah satu temannya untuk mengajukan pinjaman. Maklar itu mencurigakan. Saya tidak tahu apakah Tommy tahu tentang kecurangan maklar itu atau tidak. Saya tidak tahu soal itu. Tapi sekali lagi, bahkan jika dia memang tahu, ya sudah. Bukan berarti Tommy Robinson itu malaikat. Saya tidak tahu. Saya tidak peduli dengan semua hal ini. Saya peduli dengan apa yang dia katakan. Apakah itu benar atau tidak. Entah itu soal jangan salahkan pembawa pesan, kan? Jangan salahkan pembawa pesan. Apakah dia pernah memperkosa seseorang? Apakah dia pernah membunuh seseorang? Dia membicarakan hal-hal itu. Jadi, itu yang mereka katakan. Itu Pauline Hanson. Biar saya tunjukkan sesuatu. Biar saya putarkan video ini untukmu. Saya harus mencari videonya sekarang.
Mari kita tonton sisa videonya, lalu saya akan tunjukkan apa yang terjadi di Australia. Saya waktu itu baru tahu. Kamu bagaimana? Baik. Apakah kamu mau membicarakan tentang vonis-vonis lainnya? Apakah kita bisa kalau kamu mau, karena kita sedang membicarakan penipuan paspor. Ya. Penipuan hipotek dan juga menguntit seorang wanita. Itu adalah seorang jurnalis. Ya, kami tidak buta. Kami datang bersamamu. Kami telah mendokumentasikan apa yang kamu katakan dan apa yang telah kamu lakukan. Jadi ide media arus utama palsu itu, saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkannya, tapi itu tidak terjadi di sini. Saya mengerti, ini adalah arus utama palsu. Saya bertanya padamu, inilah yang disebut media arus utama palsu. Ini adalah, jangan khawatir tentang labelnya. Jawab saja pertanyaannya. Saya berharap saya tidak pernah masuk 10 penjara. Ya, saya berharap semua itu. Sayangnya, semua orang diam saja tentang pemerkosaan terhadap seluruh negara kita. Saya tidak. Jadi tidak, saya tidak sempurna. Saya tidak pernah mengaku sempurna. Saya tidak bilang saya duduk di sini seolah-olah saya orang suci. Itulah sebabnya saya berasal dari kota seperti ini. Ini kota yang keras. Saya berasal dari latar belakang yang keras. Ya, dan jika saya tidak memiliki latar belakang yang keras itu, saya pasti terlalu takut untuk berbicara. Dan kamu bisa terus membungkam orang lain dan memanggil mereka dengan kata-kata apapun yang kamu mau. Dan kamu bisa menggunakan media untuk mencuba meremehkannya. Masyarakat akan berpihak pada orang-orang seperti saya dan seperti Pauline. Mereka bisa melihat semua omong kosong itu. Mereka tidak peduli. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Haruskah ada kota di Australia yang menjadi seperti Pakistan? Tidak. Pertanyaan sederhana. Dan itu saja untuk kita berdua. Itu saja untuk kita berdua. Sekarang, biarkan saya tunjukkan apa yang sedang terjadi di Australia. Oke. Saya akan lebih memilih mempercayakan hidup saya kepada Tommy Robinson daripada kepada wanita ini. Sekarang, itulah titik terendah yang bisa kamu capai, dan itu sangat menjijikkan serta memalukan. Yang memalukan adalah kamu ada di Australia. Itu memalukan. Wawancara tatap muka yang dilakukan Hansen dengan seorang penjahat yang sudah divonis. Kamu tahu, seorang penyebar kebencian profesional, anti-migran, anti-muslim, dan seorang penganut supremasi kulit putih. Tidak. Dia bukan seorang penganut supremasi kulit putih. Kamu pembohong. Seperti yang kamu katakan, ini hanyalah yang terbaru dalam karier Hansen selama puluhan tahun menyebarkan pesan kebencian. Apa yang tidak dimengerti oleh orang-orang bodoh ini, mereka tidak sadar bahwa ini tidak akan memperlambat dia. Ini justru akan membuat dia semakin populer, teman-teman. Saya pria berkulit coklat. Saya tahu budaya ini. Budaya asal Mehri Faruqi dan agama serta ideologi yang dia bela. Jangan percaya padanya. Dia tidak setia pada Australia atau nilai-nilai Australia. Mereka membenci Barat, mereka membenci segala sesuatu tentang peradaban Barat, mereka membenci demokrasi kita, mereka membenci kebebasan berpendapat. Mereka hanya menggunakannya untuk memajukan agenda mereka. Mereka tidak setia pada Australia, mereka tidak akan pernah setia pada Australia. Lihat ini, dia adalah wakil pemimpin partai konservatif kita, partai liberal kita, oke? Dan mereka sedang jatuh. Mereka merusak diri sendiri, seperti partai konservatif di Inggris. Dan mereka telah digantikan oleh partai One Nation. One Nation telah menjadi wajah politik konservatif di Australia. Menurut beberapa survei, mereka adalah partai politik paling populer. Dan menurut survei lain, mereka sejajar dengan partai buruh yang berkuasa. Lihatlah, dengarkan ini. Komentar Pauline Hanson mengenai kebijakan Australia Putih. Kecaman yang cukup besar dari Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri kemarin. Apakah anda mengecam komentar-komentar Pauline Hanson ini? Pauline Hanson mengatakan bahwa kemunduran Australia dimulai ketika Australia menghapus kebijakan Australia Putihnya. Jadi maksud Pauline Hanson, ketika Australia menghapus kebijakan Australia Putihnya, masyarakatnya tidak lagi menjadi masyarakat yang kohesif secara sosial. Dan kita telah mengamati hal itu. Di permukaan, itu memang terlihat seperti argumen yang rasis. Mungkin memang begitu, tapi juga merupakan fakta bahwa masyarakat yang homogen secara ras cenderung lebih kohesif. Lihat saja Jepang misalnya. Dan hal ini berakar pada budaya karena misalnya sebagian besar Anglo-Saxon di Inggris, ya 99% dari mereka akan memiliki nilai-nilai yang sama. Tapi ketika Anda membawa orang-orang dari negara-negara sekitar seperti Jerman atau Prancis, maka Anda akan menemukan beberapa perbedaan. Karena mereka akan memiliki bahasa yang berbeda, mereka juga akan memiliki perjalanan sejarah yang berbeda. Jadi mungkin tidak akan sekohesif secara sosial, tapi secara umum akan lebih kohesif secara sosial dibandingkan jika Anda membawa orang-orang dari Timur Tengah misalnya. Sekarang mereka tidak hanya memiliki bahasa yang berbeda, mereka juga terlihat sangat berbeda. Mereka bahkan tidak berkulit putih lagi. Tapi inilah mengapa saya selalu mengatakan bahwa ras adalah fenotipe terbesar dari nilai-nilai budaya seseorang. Jika kamu melihat seseorang dari Timur Tengah, hanya dengan melihatnya,
Kamu bisa tahu nilai-nilai budaya seperti apa yang dia anut. Kecuali dia adalah pengecualian, seperti saya misalnya. Seperti, oke. Jadi secara budaya, dia lebih dekat ke budaya Barat daripada budaya Timur Tengah karena keputusan sadar yang telah dia buat. Okey. Jadi ketika kamu membawa seseorang dari Timur Tengah ke Britania Raya, mereka akan menjadi lebih tidak kohesif secara sosial dibandingkan orang Perancis dan Jerman di Britania Raya. Meskipun orang Perancis dan Jerman juga akan menjadi kelompok yang sedikit kurang kohesif dibandingkan Anglo-Sakson asli yang tinggal di Inggris. Jadi itulah yang coba dikatakan Pauline Hanson, bahwa kohesi sosial Australia mulai menurun ketika Australia menghapus kebijakan Australia Putih. Sekarang jelas kamu tidak bisa kembali karena sudah terlalu banyak orang yang jadi pengecualian. Dia tidak akan mengusir saya. Dia tidak akan mengusir Rosan yang merupakan tangan kanan Afi Yemini. Dia paham itu, tapi mereka tetap memanfaatkan hal itu. Mereka bilang, oh dia ingin mengembalikan kebijakan Australia Putih. Bukan, itu bukan yang ingin dia kembalikan. Dia membuat poin objektif secara akademis bahwa masyarakat yang secara ras dan budaya, ketika kita bilang ras maka secara otomatis juga budaya, homogen, cenderung lebih kohesif secara sosial. Itu adalah fakta. Itu adalah fakta sosiologis yang sudah diterima. Ya, benar. Menurut saya itu tidak perlu. Itu memecah belah. Itu memprovokasi dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Australia. Menurut Anda, bagaimana komentar-komentar itu akan diterima di Australia? Saya rasa akan diterima persis seperti yang baru saja saya jelaskan. Tidak. Apakah ini alasan mengapa Pauline, meskipun mengatakan semua hal yang mengerikan ini, terus menjadi semakin populer? Itu bukan cara kami di Australia. Kami memiliki sejarah multikulturalisme yang membanggakan. Kami adalah bangsa migran yang hebat. Kami memang sepakat dalam koalisi bahwa migrasi dalam 4 tahun terakhir sudah di luar kendali. Jumlahnya terlalu tinggi. Maksud Anda, apa maksud Anda jika Anda berpikir bahwa multikulturalisme berhasil? Omong-omong, Ketua dan mantan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Ketua Partai Liberal, apakah dia benar-benar membuat video yang secara terbuka mengatakan bahwa multikulturalisme telah gagal? Itu yang dia katakan. Dia bilang multikulturalisme telah gagal. Dia tidak mengatakan bahwa sebagian multikulturalisme itu baik atau sebagian buruk. Tidak. Dia bilang multikulturalisme telah gagal. Titik. Karena itu sekarang sudah menjadi fakta yang diterima. Migrasi massal tidak berhasil. Jika Anda menerima sejumlah kecil orang, karena misalnya ketika saya datang pada tahun 2003 jumlah migran sangat sedikit, orang-orang seperti saya sebenarnya bahkan saat itu seperti sahabat saya dari universitas, oke, saya tidak mau membahas hal lain, ini jadi terlalu panjang. Maksudmu apa? Kenapa dia bilang multikulturalisme berhasil? Tapi kalau memang berhasil, lalu kenapa tidak migrasi massal? Terus saja biarkan mereka masuk. Terus saja datangkan orang-orang dari budaya yang bermusuhan. Kenapa? Maksudmu apa? Kalau memang berhasil, ya berhasil. Kalau tidak, ya tidak. Standarnya selama ini terlalu rendah. Itu harus diubah. Jika kita ingin memiliki masyarakat yang makmur dan maju, seperti yang selalu kita inginkan, seperti yang selalu kita nikmati di Australia, kita harus memastikan bahwa program migrasi kita benar-benar memberikan manfaat bagi negara kita, mendorong produktivitas, bukan malah menguranginya. Jadi Anda ingin mengutamakan produktivitas, bukan budaya seseorang. Jadi, apakah Anda akan menerima seorang dokter dari India, Jepang, Italia, atau Afghanistan? Jadi, ada hierarki budaya ya. Kenapa? Jika multikulturalisme berhasil, maka jelaskan saja. Teman-teman, inilah alasan mengapa Partai Konservatif gagal di Inggris dan Partai Liberal atau koalisi gagal di Australia. Karena mereka bicara plin-plan. Tony Abbott mengatakan multikulturalisme telah gagal. Angus Taylor mengecam One Nation karena menggunakan istilah monokultur. Ini tidak masuk akal. Pernyataan-pernyataan ini saling bertentangan. Ambil sikap yang tegas. Entah kamu mendukung multikulturalisme atau tidak, bersikap plin-plan tidak akan berhasil. Tapi mengembalikan kebijakan Australia Putih bukan bagian dari itu. Apa pendapatmu tentang Pauline Hanson yang membuat podcast bersama Tommy Robinson? Ya, begini, aku tidak akan, kamu tahu, berbicara atas nama Pauline Hanson. Keputusan yang dia buat untuk berbicara dengan siapapun yang dia mau, pergi ke luar negeri, dan kamu tahu, menginap di hotel manapun, serta pergi ke peragaan busana manapun, adalah urusannya sendiri. Tapi yang bisa aku katakan adalah bahwa Angus Taylor dan aku, selama periode ini, telah berkeliling ke seluruh negeri dan berbicara dengan para pelaku usaha kecil tentang hal-hal yang penting bagi mereka.
Dan boleh aku katakan bahwa tidak ada dari mereka yang mengatakan bahwa kebijakan Australia putih adalah masalah. Tidak ada satupun dari pelaku usaha kecil itu yang mengatakan padaku bahwa melarang burka adalah ide yang bagus. Yang mereka katakan adalah mereka ingin melihat harga energi turun. Mereka ingin inflasi bisa dikendalikan. Mereka ingin pajak diturunkan. Mereka ingin melihat kembalinya produktivitas dan peluang dalam perekonomian kita. Mereka tidak tertarik dengan hal-hal yang dibicarakan oleh Pauline Hanson. Yang mereka ingin lihat adalah adanya kesempatan bagi mereka, keluarga mereka, dan bisnis mereka untuk maju. Itulah yang menjadi fokus pembicaraan saya dan Angus Taylor, bukan hal-hal yang ingin dibicarakan oleh Pauline. Lalu mengapa Tony Abbott mengatakan bahwa multikulturalisme telah gagal? Dan jika mereka tidak tertarik, jika orang-orang tidak tertarik untuk melarang burka atau praktik budaya barbar lainnya, lalu kenapa? Kenapa Pauline Hanson semakin naik dalam jajak pendapat? Coba lihat ini teman-teman. Suara utama Partai Buruh turun hingga setara dengan Partai Satu Bangsa dalam jajak pendapat Newspoll terbaru. Ini baru saja dilakukan kemarin 20 Juli. Hasilnya sudah keluar. Partai Satu Bangsa milik Pauline Hanson berhasil mendapatkan kembali dukungan dalam jajak pendapat Newspoll terbaru. Sementara suara utama Partai Buruh berada di tingkat terendah yang sama sejak Anthony Albanese memenangkan pemilu 2022. Jika orang-orang tidak tertarik dengan topik multikulturalisme, pelarangan burka atau apapun itu, jika orang-orang tidak tertarik dengan hal itu, maka mengapa tokoh anti-imigrasi justru menjadi politisi paling populer di Australia? Saya tidak tahu apa yang salah dengan orang-orang ini. Terlepas dari apakah Anda setuju dengan politik Pauline Hanson atau tidak, Anda bisa setuju bahwa topik multikulturalisme ini membuat Australia menjadi negara yang tidak stabil secara politik, yang berarti secara definisi multikulturalisme telah gagal. Karena jika itu bukan masalah, maka siapapun bisa menjadi politisi paling populer di Australia. Bukan orang yang telah berbicara menentang multikulturalisme selama 30 tahun. Saya tidak melihat ada cacat dalam logika itu. Jadi ya, mereka mengejar Pauline Hanson, tapi itu tidak akan berhasil teman-teman. Itu pasti tidak akan berhasil. Dan saya tidak sabar menunggu pemilu umum 2028 karena kita harus mencegahnya sejak awal. Kita tidak ingin menjadi Inggris kedua.